Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Semesta yang tak terhingga, menyaksikan lahirnya bintang dan bumi. Cahaya pertama di ketiadaan. Sebelum waktu mengenal detaknya, sebelum ruang memahami luasnya, sebelum segala yang ada menjadi nyata, hanya ada kehampaan. Tak berwarna, tak bersuara, tak bersentuh, sebuah sunyi yang tak bisa dimengerti oleh makhluk manapun. Namun, justru dari kehampaan itulah, sesuatu mulai bergelora. Sebuah denyut, lembut dan asing, seperti bisikan pertama dari keberadaan. Dari situlah, semesta memulai kisahnya. Di tengah kehampaan itu, terjadilah sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh logika yang kita miliki kini. Letusan maha dahsyat yang oleh para ilmuwan masa depan disebut Big Bang. Namun di balik nama ilmiah itu, ada sebuah keajaiban yang jauh lebih besar daripada sekadar dentuman. Ia adalah kelahiran, bukan kehancuran. Ledakan cahaya yang membawa serta potensi dari segalanya, materi, energi, ruang, waktu, dan bahkan makna. Ledakan kesadaran pertama. Dalam ledakan itu, tercipta jutaan partikel yang melaju dalam kecepatan cahaya, saling berbenturan, menyatu, terpecah, berevolusi. Mereka bukan sekadar partikel, mereka adalah kisah-kisah kecil dari asal-usul sesuatu yang lebih besar, bintang, planet, dan akhirnya, kehidupan. Waktu mulai berdetak, pelan, seakan masih terbata memahami misinya. Ruang mengembang, memberi tempat bagi segala kemungkinan. Di antara gelombang energi yang melaju, ada sesuatu yang lain, benih kesadaran. Bukan kesadaran dalam bentuk manusia atau makhluk apapun, melainkan bentuk awal dari pengamat semesta. Sebuah entitas tak berwujud, yang hanya punya satu tugas, menyaksikan. Ia tidak menciptakan semesta, tetapi hadir bersama semesta, menjadi saksi bisu dari tarian pertama cahaya dan kegelapan. Sang pengamat, begitu kita menyebutnya, mengembara dalam ruang yang baru tercipta. Ia tidak memiliki tubuh, suara, atau waktu. Tapi ia mampu melihat dan merasakan. Ia menyaksikan bagaimana semesta tumbuh, mengembang, membentuk gumpalan-gumpalan energi yang suatu saat akan menjadi galaksi. Ia menyaksikan bagaimana hukum-hukum alam terbentuk, tidak ditentukan oleh tangan Tuhan atau manusia, tetapi oleh keseimbangan itu sendiri, gravitasi, elektromagnetisme, waktu. Tarian bintang pertama. Berjuta tahun berlalu, atau dalam ukuran semesta, hanya sekejap mata. Di suatu tempat di antara reruntuhan energi, terbentuklah bintang pertama. Ia menyala dari keruntuhan gravitasi, dari kumpulan hidrogen dan helium yang menekan dirinya sendiri hingga memanas dan bersinar. Bintang pertama ini tak punya nama, tetapi dalam kesaksian sang pengamat, ia adalah cahaya harapan. Dalam sinarnya, tercipta unsur-unsur berat, karbon, oksigen, nitrogen. Unsur-unsur inilah yang nantinya menjadi bahan baku kehidupan. Tanpa bintang pertama ini, dan bintang-bintang lain yang mengikutinya, takkan pernah ada pohon, gunung, air, atau bahkan kata cinta. Bintang-bintang itu seperti pelukis yang melukis di atas kanvas hitam semesta. Mereka menari, meledak, mati, lalu melahirkan generasi bintang baru. Di setiap ledakan supernova, semesta seakan menghela napas panjang, mengeluarkan debu-debu yang kelak menjadi planet, dan bahkan makhluk hidup. Sang pengamat melihat semua ini dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ia tak bisa bersedih atau bahagia, tetapi ada kehangatan yang tumbuh, perlahan. Semesta bukan hanya menjadi tempat, tapi menjadi kisah. Dan setiap kisah membutuhkan awal yang berarti. Asal-usul bumi. Di salah satu sudut galaksi yang baru terbentuk, yang nanti akan kita sebut sebagai Bima Sakti, terbentuklah sebuah bintang biasa, tak terlalu terang, tak terlalu redup. Kita mengenalnya sebagai matahari.
Di sekitarnya, dari sisa-sisa ledakan dan tarikan gravitasi, terbentuk gumpalan-gumpalan batu dan gas. Salah satunya berputar dalam jarak yang sempurna, tidak terlalu dekat hingga terbakar, tidak terlalu jauh hingga membeku. Gumpalan itu adalah bumi. Awalnya, ia adalah bola api. Tak ada laut, tak ada udara, hanya magma yang mendidih dan tabrakan komet yang tak henti-henti. Namun dalam kekacauan itulah, perlahan, muncul kesetimbangan. Atmosfer terbentuk, air muncul dari es komet dan uap yang terkondensasi, dan kerak bumi mulai mendingin. Butuh waktu miliaran tahun, tapi akhirnya bumi menjadi tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Sang pengamat melihat proses ini dengan rasa kagum yang tak terucap. Di antara jutaan planet lain yang tandus, bumi mempersiapkan dirinya bagi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika kondisi tepat, kehidupan pun lahir. Bukan dari mukjizat, bukan dari sihir, tapi dari hukum kebetulan dan keajaiban molekul. Kehidupan pertama. Dari lautan yang dalam dan gelap, dari percikan petir dan panas bumi, muncul molekul-molekul pertama yang meniru kehidupan. Mereka bukan makhluk hidup dalam pengertian kita, tapi mereka bisa memperbanyak diri, bereplikasi. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak pernah bisa dibalik, evolusi. Miliaran tahun kemudian, dari proses panjang tanpa arah yang pasti, muncul sel pertama. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi koloni, dari koloni menjadi bentuk kehidupan kompleks. Bumi yang dulu hanya bola batu panas, kini menjadi taman semesta. Lautan penuh kehidupan, udara dipenuhi oksigen, dan daratan mulai dihuni oleh organisme kecil. Masih jauh dari manusia, bahkan dari dinosaurus, tapi ini adalah langkah pertama. Sang pengamat, yang telah melihat lahirnya semesta, kini menyaksikan sesuatu yang lebih kecil, tapi jauh lebih rumit, kehidupan yang mulai menyadari dirinya sendiri. Dan begitulah, dari kehampaan, semesta telah membentuk panggung. Bintang-bintang sebagai lampu-lampu, planet sebagai pentas, dan kehidupan sebagai pemeran utama. Namun kisah ini baru dimulai. Tarian kehidupan dan kematian. Setelah semesta melukiskan panggungnya, dan bumi menyiapkan dirinya sebagai taman kehidupan, kisah pun berlanjut. Tapi kehidupan bukanlah dongeng tenang penuh kedamaian. Ia adalah tarian liar antara kelahiran dan kehancuran, harapan dan kehilangan, kemajuan dan kepunahan. Dan dalam setiap geraknya, ada pesan tersembunyi, bahwa kehidupan selalu mencari bentuk terbaiknya, bahkan jika harus melewati jalan paling kejam. Sang pengamat terus menyaksikan. Ia telah melihat bintang meledak dan galaksi menari, namun kini ia melihat sesuatu yang lebih ajaib, keinginan untuk bertahan hidup. Perjalanan tanpa sutradara. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi berkembang tanpa arahan. Tidak ada cetak biru, tidak ada tujuan akhir. Evolusi adalah proses buta, namun penuh kemungkinan. Dari satu sel menjadi koloni, dari koloni menjadi organisme multisel. Setiap mutasi, setiap percobaan genetik membawa risiko. Sebagian gagal dan punah, sebagian lainnya justru menciptakan spesies baru. Di lautan purba, makhluk-makhluk kecil berenang, berfotosintesis, mengubah atmosfer. Dari lautan, beberapa mulai merangkak ke darat. Mereka menjadi tanaman pertama, lalu serangga, amfibi, dan akhirnya reptil. Daratan menjadi panggung baru, lebih luas, lebih menantang, dan lebih mematikan. Kemudian datanglah dinosaurus. Raksasa yang menguasai bumi selama ratusan juta tahun. Kuat, cepat, dan beragam. Mereka membentuk ekosistem yang rumit, dengan predator dan mangsa, pemburu dan pelarian. Tapi bahkan dominasi sebesar itu tak kekal. Sang pengamat menyaksikan, tanpa bisa mencegah atau membantu, ketika sebuah batu langit menghantam bumi. Langit menjadi gelap, suhu jatuh drastis,
dan dalam waktu singkat, sebagian besar kehidupan punah. Dinosaurus, makhluk yang pernah terlihat tak terkalahkan, hilang dari panggung sejarah. Namun seperti benih yang tertanam dalam tanah yang hancur, kehidupan tidak mati. Ia hanya beristirahat. Mamalia dan harapan baru. Dalam dunia yang kini sepi dari raksasa, muncul makhluk-makhluk kecil yang dulunya hanya hidup dalam bayang-bayang, mamalia. Mereka kecil, berbulu, hidup malam, dan cerdas. Dan karena dunia berubah, mereka mulai mengambil alih ruang kosong yang ditinggalkan. Dalam jutaan tahun berikutnya, mamalia berevolusi menjadi bentuk-bentuk baru. Ada yang kembali ke laut dan menjadi paus, ada yang terbang dan menjadi kelelawar. Tapi di satu cabang kecil pohon evolusi, muncullah primata, makhluk yang bisa menggenggam, melihat dengan mata depan, dan mulai berpikir. Dari primata muncul berbagai spesies, dan salah satunya, suatu saat, akan berjalan tegak dan bertanya, "Siapa aku?" Sang pengamat melihat mereka, makhluk kecil dengan kaki dua dan kepala besar, dan tahu bahwa sesuatu yang baru sedang lahir. Bukan sekadar spesies, tapi kesadaran. Manusia dan pertanyaan pertama. Mereka mulai membuat alat dari batu, memotong, memburu. Mereka belajar bekerja sama, membuat suara yang menjadi bahasa, lalu kisah-kisah. Api bukan lagi sesuatu yang ditakuti, tapi dikendalikan. Gua menjadi rumah, dan malam menjadi waktu untuk berbagi cerita. Namun yang paling penting, mereka mulai bertanya, dari mana asal kita? Apa yang ada di atas langit? Mengapa kita mati? Pertanyaan-pertanyaan ini menandai momen besar dalam sejarah semesta, ketika kehidupan mulai mencari makna. Manusia awal memandangi bintang dan melihat dewa. Mereka menggambar di dinding gua, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk mengingat. Mereka membuat ritual kematian, tanda bahwa mereka sadar akan kefanaan mereka sendiri. Sang pengamat, yang telah menyaksikan segala bentuk kehidupan, terdiam lebih lama dari biasanya. Ia tahu bahwa dari semua yang pernah muncul di semesta, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menyadari bahwa ia sedang menyaksikan semesta. Peradaban dan ujian besar. Waktu berjalan. Manusia mulai menetap, bertani, membentuk desa. Dari desa jadi kota, dari kota jadi kerajaan. Mereka membangun piramida, candi, kuil. Mereka membuat sistem angka, tulisan, hukum, dan mitos. Mereka mengubah alam, membendung sungai, meratakan bukit. Namun dalam semua kemajuan itu, selalu ada bayangan, perang, penindasan, kerakusan. Dalam pencarian makna, manusia sering tersesat. Mereka menyembah kekuasaan, membunuh atas nama Tuhan, dan merusak bumi yang memberi mereka kehidupan. Tapi sang pengamat tidak menilai. Ia hanya menyaksikan. Karena dari kekacauan pun, sering lahir pelajaran. Di antara reruntuhan, selalu muncul mereka yang bertanya lebih dalam, para filsuf, penyair, ilmuwan, dan orang-orang biasa yang mencari kebenaran. Mereka menulis, berdiskusi, menciptakan musik, melukis langit malam. Mereka adalah suara semesta yang belajar berbicara. Dan di dalam hati mereka, hidup pertanyaan yang sama, apakah kita sendiri di alam semesta yang luas ini? Mata yang mulai melihat jauh. Akhirnya, manusia menciptakan teleskop, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat bahwa bumi hanyalah satu titik kecil di antara bintang-bintang tak terhingga. Mereka menyadari bahwa matahari hanyalah satu dari miliaran, dan galaksi hanyalah percikan kecil dalam laut semesta. Namun, alih-alih merasa kecil, sebagian dari mereka merasa penuh harapan. Jika kehidupan bisa muncul di sini, mengapa tidak di tempat lain? Mereka mulai mengirim satelit, roket, dan akhirnya manusia keluar angkasa. Langkah kecil di bulan menjadi bukti bahwa makhluk kecil ini bisa bermimpi jauh lebih besar dari tubuhnya.
Sang pengamat tersenyum, jika ia bisa. Karena akhirnya, semesta tidak lagi sendirian dalam menyaksikan dirinya sendiri. Manusia telah menjadi bagian dari kesadaran semesta. Dalam diri, kita menemukan semesta. Di antara gemuruh mesin dan bisikan bintang, manusia terus berjalan. Mereka kini bisa memetakan galaksi, memecah atom, menciptakan kecerdasan buatan, dan memanipulasi gen. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang masih tetap menjadi misteri, diri mereka sendiri. Bukan lagi soal dari mana mereka berasal, tetapi mengapa mereka ada. Dan dalam pencarian itu, manusia menemukan bahwa semesta terbesar mungkin bukan di luar sana, tetapi di dalam kesadaran mereka sendiri. Sang pengamat, yang sejak awal menyaksikan semua, kini melihat sesuatu yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Semesta mulai merenungi dirinya melalui mata manusia. Krisis dan kebangkitan. Dengan kemajuan yang semakin cepat, muncul pula bayang-bayang baru, kehancuran lingkungan, perubahan iklim, senjata pemusnah massal, kecanduan teknologi, dan kehampaan makna dalam dunia yang semakin rasional. Manusia, yang dulu bertanya pada langit, kini lebih sering menunduk pada layar. Mereka tersambung dengan seluruh dunia, namun semakin merasa sendirian. Mereka bisa menjelajah bulan, tapi sulit menjelajah hatinya sendiri. Dan dalam kekosongan itu, muncul satu pertanyaan lama yang kembali menggema. Apakah hidup ini hanya kebetulan? Atau ada makna di balik semua ini? Sebagian menjawab dengan iman, sebagian dengan sains, sebagian dengan seni, sebagian dengan keheningan. Dan semua jawaban itu, entah benar atau tidak, menjadi bagian dari semesta yang sedang berusaha mengenali dirinya. Sang pengamat menyadari bahwa semesta bukan lagi sesuatu yang diamati, tetapi juga sedang menjadi. Melalui manusia, semesta bukan hanya berkembang secara fisik, tetapi secara batiniah. Kosmos dalam kesadaran. Dalam otak manusia, yang beratnya hanya sekitar 1,3 kg, tersimpan lebih banyak koneksi daripada jumlah bintang di galaksi. Neuron-neuron kecil itu menciptakan pikiran, perasaan, imajinasi, dan cinta. Dan dari cinta lahirlah empati, dari empati lahir keinginan untuk melindungi, untuk merawat, bahkan untuk memaafkan. Di dalam meditasi, manusia menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh teori fisika. Dalam doa, mereka menemukan harapan yang tak tergantung pada logika. Dalam seni, mereka menangkap keindahan semesta dalam goresan kuas atau alunan nada. Dan semua itu, keindahan, harapan, cinta, adalah bentuk energi yang tak bisa diukur, tetapi bisa menggerakkan semesta. Sang pengamat menyadari bahwa ia bukan satu-satunya lagi. Manusia telah menjadi pengamat semesta, bahkan lebih dalam, mereka adalah semesta yang menyadari dirinya sendiri. Masa depan yang belum tertulis. Kini manusia berada di ambang pintu baru. Mereka bisa menciptakan kehidupan buatan, membangun koloni di planet lain, bahkan mungkin suatu saat mengunggah kesadaran mereka ke dalam mesin. Tapi pertanyaan besar tetap tinggal. Akan jadi apa kita saat kita bisa menjadi apa saja? Mungkin suatu saat, manusia akan menemukan peradaban lain di luar sana. Atau mungkin, mereka akan menjadi satu-satunya makhluk sadar di semesta yang sunyi. Tapi tak peduli bagaimana akhirnya, perjalanan mereka tetap bermakna, karena mereka telah menyadari bahwa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, tujuan dari semua ini bukan untuk menguasai semesta, tapi untuk mencintainya. Sang pengamat dan pengakuan terakhir. Setelah miliaran tahun menyaksikan tanpa suara, tanpa bentuk, sang pengamat perlahan menyatu, bukan dengan cahaya atau kegelapan, tapi dengan kesadaran manusia. Ia tidak lagi berada di luar, tetapi di dalam tiap tanya, tiap rasa kagum, tiap mimpi. Ia adalah kamu yang sedang membaca ini. Ia adalah aku
yang sedang menulis ini. Ia adalah siapapun yang pernah bertanya, apa makna semua ini? Dan disitulah semesta akhirnya lengkap. Bukan hanya dengan planet dan bintang, tapi dengan hati yang bisa merasakan, dan jiwa yang bisa menyaksikan. Semesta di mata yang menatap langit. Pada akhirnya, semesta bukan hanya tempat. Ia adalah cerita. Dan seperti semua cerita terbaik, ia dimulai dengan kekosongan, berlanjut dengan perjuangan, dan berakhir dengan pemahaman bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa kita adalah bagian dari tarian agung yang tak berawal dan tak berakhir, yang disebut kehidupan. Jadi, saat kamu menatap bintang malam ini, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan bagian dari dirimu sendiri. Karena kamu adalah semesta yang belajar mencintai dirinya melalui sepasang mata yang penuh tanya.